sini kami selalu bersama, berdiskusi mencari solusi, mewujudkan mimpi, 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 mimpi parlemen jalanan. Walau kita berbeda pendapat, namun kita tetap satu hati, menjaga keutuhan negeri ini. NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati, NKRI itu harga mati. Halo guys, selamat datang di Maman Piul Channel. Biasa, kita masih ada lanjutan dengan abang saya sekarang ini. Abang ya, Abang Dankers ya kan? Mungkin di episode pertama kita sudah memperkenalkan siapa beliau. Jadi hari ini kita ingin bertanya mengenai masalah harapannya ke depan, apa yang akan dilakukan sesuai dengan cerita episode kita yang pertama. Oke, selamat datang lagi bukan Mister ya, Abang. Nggak usah Mister. Nah, tidak usah Mister katanya. Selamat datang di tempat kami ini di Maman Piul Channel. Kebetulan kita ya ada studio lah, tempat kita berkarya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih abang saya, Abang Dangker sudah mampir ke tempat kami. Sekarang kami hanya ingin bertanya, setelah kita berbicara jauh mengenai masalah budaya, masalah seni dan budaya, apa sih harapan Abang Dangker untuk kedepannya? Cukup sederhana. Kita sudah bicarakan mengenai koleksi rekaman yang ada di Swiss. Ya, Kemarin kita sudah bilang bahwa itu perlu didigitalkan ya betul. secepatnya, sebelum semua pita itu rusak, putus atau kopos. Dan setelah itu tidak ada lagi. Ya, Jadi untuk menyelamatkannya, kita harus mendigitalkan semua rekaman yang ada. Itu sekitar 500 jam. 500 jam Ya, durasinya ya. ya. Oke. Termasuk gamelan gambang, selunding, caruk, saron, gong luang, gong gede pejongkokan, Ya. semak pegulingan, size pitu, Ya. dan ada 7 juga. Ada 7 itu. Ada beberapa yang katakanlah musik modern, Ya. ada juga genggong, ada nyanyian, ada kidung, dan sebagainya. Semuanya itu kurang lebih, saya kira itu kurang lebih 500 jam. 500 jam. Itu harapannya Ya. Abang Dangker ya. Semua rekaman itu mungkin 380 pita 3 tape. Oh, 380 pita. Ya, Analog berarti ya. analog. Ya. Dengan jumlah jam musik sekitar 500. 500 jam. Nah, itu semuanya harus didigitalkan untuk diselamatkan. Untuk diselamatkan. Betul. Kalau itu pekerjaan sudah selesai, digitalisasi saja itu tidak cukup. Kita perlu dokumentasi Ya. tentang gamelan, tentang lagu yang dipukul, Dipukul. tentang penggunaan lagu oleh karena itu musik sakral kan, Ya. musik untuk di upacara, kita harus ada deskripsi. Ya. Katakanlah latar belakang musik itu masing-masing desa berbeda. Semua itu harus dikumpulkan sebagai iringan atau ya iringan dari rekaman itu yang didigitalisasikan. Nah, tujuan utamanya setelah digital itu sudah selesai, Ya. terus deskripsinya semacam katalog lah.
Kalau itu semacam database yang bisa dicari, lebih gampang. Semua itu harus diakses, bisa diakses oleh siapapun yang berkepentingan atau yang menarik perhatian kepada musik sakral tradisional, khususnya orang Bali, di mana di berbagai desa kebudayaan itu sudah tidak ada lagi atau sebagian sudah hilang dan sebagainya, supaya bisa dibangkitkan kembali. Ya, berarti harapan Abang Dankers ini adalah bagaimana caranya itu bisa Agar diwujud. ya, betul. Jadi supaya bisa lagi ada di kita kan, gitu. Nah, sementara sekarang ini ada di Swiss. Nah, itu kira-kira Abang Dankers apa? Kira-kira kesulitannya apa yang dihadapi sama Abang Dankers sekarang? Kalau itu bukan masalah politik, tapi masalah kewenangan lokal. Kewenangan lokal. Oke. Siapa yang pemilik pita itu? Yang merekam kita Ya. dengan dana dari Swiss dulu, proyek penelitian didanai oleh pihak Swiss. Swiss. Pita itu kembali ke tempat awal, berarti di Basel, Universitas di Basel. Di sana lama diem di basement, Ya, di Facebook. tidak diapakan. Walaupun waktu saya masih di Swiss tahun 70-an, Ya. kita mengopi semua rekaman, tapi juga pita analog. Analog ya. Jadi ada dua set, asli dan kopinya Ya. sama. Itu tetap berada di Swiss waktu itu. Sejak tahun 2018, semua rekaman itu, semua pita itu dikirim ke Lugano, Institut Nasional Swiss, Musik Swiss. Institut Nasional Musik Swiss. Ya, Fonoteka. Fonoteka. Di Lugano di bagian Swiss Italia. Ya. Nah, di sana ada studio, ada tempat yang cocok, yang sesuai untuk disimpan, tetapi tetap tidak bisa dipakai. Sebabnya apa? Oleh karena orang di sana nggak tahu musik ini apa, Oke. ini gending apa, ini gamelan apa. Pengetahuan mengenai musik itu dan latar belakang budayanya tidak ada. Betul. Itu hanya ada pada kita. Ya. Berarti yang tahu mengenai masalah musik yang ada sekarang di Swiss itu adalah abang kita kan, Abang Dangker kan. Berarti Abang Dangker tahu ini untuk musik ini untuk apa, untuk apa semuanya kan. Jadi lebih. Nah, jadi kalau Idealnya nanti Ya. setelah didigitalkan, bisa dibuat supaya bisa diakses oleh orang Bali. ya, Apa itu di website, betul. atau dalam bentuk CD atau DVD atau Ya. apa. Tapi yang paling menjanjikan itu website. Website ya, Siapapun yang membutuhkan bisa mendownload. bisa menurun. Khususnya orang musisi Bali atau orang pihak dari adat, Ya. keramat desa atau kekeraman Hmm. yang memerlukan rekaman itu untuk upacaranya, oleh karena ada kekurangan, mereka mau melengkapinya, bisa di-download. Atau kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada akses ke internet umpamanya, kita bisa sediakan kopi dalam bentuk DVD atau CD. Oh gitu. Oke. Berarti harapan Abang Dankers ini adalah kita hanya Abang yang bisa mengetahui posisinya itu ada di mana di Swiss, ya kan? Nah, sebenarnya kalau saya boleh bicara, ini kan warisan budaya bangsa, Ya, ya kan? Jadi warisan budaya bangsa itu harusnya berada di sini. berada di Indonesia, Ya. ya kan? Tapi karena ini dulunya riset dari University Swiss ya, untuk riset mereka datang ke Bali, akhirnya mereka merekam, Mereka termasuk saya. termasuk mereka itu termasuk Abang, ya kan? Jadi Abang ini ada berapa orang waktu itu Abang ya? Musik
satu, dua mantan istri saya, Ya. ahli musikologi, Ya. ahli antropologi, Oh, antropolog. ahli film, perfilman dan perekaman. Ya. Ya itu Ada sekitar 5 orang ya? ada 5 orang. 5 orang. Ya. Nah, 5. Berikut itu tahun 72, 73. Berikutnya mereka pulang Oh, mereka pulang. ke tempat masing-masing. Iya, masing-masing. Nah, Tetapi saya oleh karena masih ada urusan dengan bahan disertasi saya, Ya. saya sering balik ke Bali dan kurang lebih menetap mulai tahun 80 80. dan lagi merekam. Jadi terus merekam ya? Ah, Terus tapi merekam. pita itu masih dalam bentuk pita. Iya. Nah, itu juga kembali ke Swiss. Oh, karena harus diserahkan ke Swiss. Ya. Sebagai ini loh hasil penelitiannya. Oke. Berarti sekarang di Bali itu sendiri pun sekarang sudah tidak ada sama sekali ya? Ya ada, Ada, tapi mungkin ada kekurangannya Ya. mungkin. betul. Nah, jadi lebih lengkap. Pengetahuan tentang penggunaan gending Ya, berkurang. berkurang ya. Mungkin ada peralatan yang sebagian rusak atau hilang Ya. atau dijual, ada Ya. juga begitu. Betul, betul. Atau pengetahuan para pemukul tidak ada lagi. Berarti para playernya ya, Ya, musisi. musisinya, Ya. para playernya. Jadi ya memang dengan adanya aset yang dimiliki di Swiss itu mungkin akan mengembalikan lagi mereka akan belajar lagi oh ternyata Ada beberapa contoh di desa di Karangasem yang bilang kok dulu kita punya gamelan serunding lengkap, sekarang tinggal satu alat. Atau kebanyakan musisi tidak ada lagi, oh gitu. hanya tinggal beberapa orang yang masih tahu, tapi penerusnya tidak ada. Jadi tidak ada regenerasi, Ya. tidak ada penerus ya. Ya. Nah itulah guys. Jadi kita sih berharapnya ke satu ya mau nggak mau lah ini pihak pendidikan dan kebudayaan ya. Ya. Dalam hal Jelas. ini Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan juga sebenarnya harus mengetahui karena ke satu ini aset budaya bangsa, kedua ini kita harus lestarikan lagi. Nah, karena bangsa yang berbudaya itu kan bangsa yang istilahnya dia bisa menghargai budayanya sendiri gitu loh. Di samping itu menghargai juga memerlukan untuk upacara adat. Betul, karena upacara adat itu kan secara ritualnya memang sudah pakem semacam itu, harus pakai musik itu dan pakai alat itu. Misalnya, ya kan, kayak tadi dibilang gambang bernada 7, ya kan, selunding, caruk dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang hilang adanya di Swiss. Nah, sebenarnya begini, kalau menurut saya mau nggak mau ini sekarang ini sudah menjadi bahan yang harus dibicarakan oleh pemerintah Indonesia, terutama Sebenarnya terutama di bidang budaya. Jadi budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita turun levelnya, Ya, jatuh ke Direktorat Kebudayaan. betul. Ya, jadi kita sih berharap mungkin para petinggi yang berwenang ya, yang berwenang di bidang ini, di bidang budaya itu mungkin oh ternyata saya juga baru tahu ada di Swiss gitu kan. Mungkin karena ini tahun 70 loh, tahun 70 sampai 71, 72, 73 lah mungkin ya. Antara 71, 72, 73 ya. Ya kan? Nah, jadi itu kalau misalnya bisa diarsipkan kembali, bisa dikembalikan lagi ke kita dengan sudah digital. Nah, itu tentu wah, kita seolah-olah mendapatkan barang yang hilang kembali lagi ke kita. Ya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini teman-teman dari Pendidikan dan Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama Direktorat Kebudayaan itu mau nggak mau ini harus bisa support nih
harus bisa support kita, harus disupport hal semacam ini. Karena apa? Karena ini termasuk aset budaya kita sendiri gitu. Ya. Nah, jadi harapan yang lebih dalam lagi gimana kira-kira abangku ini nih, Abang Dankers, harapan yang bagusnya tidak mungkin kan pita itu dibawa lagi ke sini, tidak mungkin karena itu sudah menjadi aset mereka juga. Di samping itu transportasi dari sana ke sini Ya, satu. susah Ya. dan harus dikembalikan karena bahannya itu milik Swiss. Lebih baik kalau ada yang berminat, saya sama teman dikirim ke Swiss untuk melakukan digitalisasi Ya. plus katalog, deskripsi semua isinya. Ya. Maksud saya gini loh, harapan yang lebih Bang Dankers inginkan itu kan otomatis kan hanya Bang Dankers yang mengetahui hal itu kan. Sekarang ini kan yang kawan-kawannya itu sudah Tidak ada lagi. Berarti hanya tinggal Abang sendiri Saya yang masih selamat. jadi begini loh. Berarti saksinya itu sekarang hanya Bang Dankers, ya kan? Nah, jadi ya mau nggak mau ini harus kita usahakan bagaimana caranya supaya Abang Dankers ini bisa datang ke Swiss dan minta izin ke university ya berarti ya? Bukan ke Institut Pengasipan Musik Pengasipan yang musik di Swiss. Lugano. Oh, Lugano. Ya. Lugano berarti sekitar 100 kilo dari Swiss. Lugano itu Swiss. Oh, Lugano Oke, itu di Swiss. Swiss Selatan. Swiss Selatan. Ah, Oke. Berarti sekarang ada di situ ya? ada di sana. Ada di sana. Nah, berarti kuncinya guys, teman-teman, sebenarnya kuncinya ini adanya di Abang, gitu loh. Enggak, kuncinya ada di pihak berwenang. Betul, maksudnya saksinya. Saksi. Oke. Kalau kita bicara saksi, kalau kunci mungkin kan kedua belah negara kan, berarti Indonesia dan Swiss. Ya. Untuk membuka link itu kan. Ya. Berarti misalnya dari pemerintah Indonesia, dari Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan membuka link untuk ke Swiss, ya kan? Izin kan? Izin berarti kan? Izin mungkin tidak perlu lagi, sebab saya sebagai perekam Oke, sudah berizin, sudah berhak atas pita itu. oke. Walaupun saya tidak bisa mengambil, Ya, Tapi- hanya merekam. merekam dan digitalisasi kalau Oke. saya bisa. Oke. Ya berarti itu butuh waktu dan butuh biaya guys. Ya, Ya kan? kuncinya biaya. Kuncinya Waktu biaya. saya punya, saya sudah pensiun, Oke, banyak waktu. oke. Saya rasa 3 bulan cukup. 3 bulan di sana untuk merekam, Nah, untuk digitalisasi. untuk merekam, untuk dibuat digitalisasi dengan 500 jam. Ya, Cukup 3 bulan? 3 bulan rasanya cukup. 3 bulan. Nah, katakanlah 4. 3 bulan 4 bulan ya, karena itu dibuat ini ya. Oke guys, oke Abang Dankers, abangku. Jadi tadi kita berbicara mengenai masalah bagaimana caranya kita bisa merekam kembali, ya kan, di Swiss. Nah ini kita mau bertanya lebih dalam lagi mengenai masalah pita itu, pita yang ada di Institut Musik Swiss. Itu kan tentu ada katalognya dari 1 sampai 380. 80. Nah, tentu di situ ada nama lagu ya kan? Enggak. Oh, bukan, ada nama alat atau Setiap pita ada nomor. oh, ada nomor. Dari 1 sampai 380. Oke. Setiap nomor ada isinya sedikit. Catatan. Oke, catatan. Katakanlah gamelan Gambang, Ya. Desa Anu. Kadang-kadang ada nama gending, kadang-kadang tidak. Kebanyakan waktu tidak ada. Oh, jadi question, Question mark. Tanda tanya. tanda tanya. Oke. Dan ini harus dilengkapi. Ya. Dan data-data itu ada di sini. Oh, berarti salah satu kunci katalog yang benar-benar adanya di abangku ini, Abang Dankers. Nah, berarti Katalog itu harus bermanfaat bagi pengguna. pasti. Kalau saya pengguna dari salah satu desa, saya mau cari apakah di arsip itu ada gending anu Ya, untuk gamelan Gambang. ya.
Saya tahu nama gending. Di database saya bisa masukin kata kunci, cari. Ada. Oh, nomor anu ada gending anu dari desa Asak X, misalnya. umpamanya Ya. gamelan anu. Ya berarti ini semua tidak mungkin terjadi, bisa dibuat katalog kalau tidak ada Mister sorry lagi Mister lagi. Nggak apa-apa. Di samping itu pengisian katalog itu yang dasar. Tapi yang lebih lengkap harus ada transkripsi lagu, Iya, pokok gending pokok dalam gendingnya. aksara Bali, Ya. supaya yang download itu atau yang mendapatkan itu bisa belajar lagi. Iya, karena kan lengkap Gending semuanya. nama anu, Iya. ini aksaranya, lagunya. Ya, Kalau lagu. itu nggak berubah. Betul. Terus ya mungkin juga sejauh mana kita bisa deskripsi penggunaan gending itu Iya. Oke. sedetail mungkin. Iya. Jadi paling tidak ini harus segera, kalau menurut saya nih, bagaimana caranya abangku ini bisa segera berangkat ke Swiss untuk membuat digital itu tadi, recording digital lagi, ya kan? Nah, tapi kan ini kan mau nggak mau harus ada peran dari pemerintah kita, dari Indonesia, ya kan, terutama dari bidang kebudayaan. Tentu kan ada izin dua negara kan, dari Indonesia dan Swiss. Nah, walaupun misalnya abangku ini pergi ke mana, ke Swiss, ke institut itu kira-kira sudah langsung diizinkan apa gimana? Jelas. Saya belum bisa memastikan. Belum bisa. Tapi kalau ada peranan dari pemerintah Indonesia, Pasti kalau itu dari katakanlah ada, saya nggak tahu secara birokrasi bagaimana ya caranya. birokrasinya. Tapi andainya ada surat permohonan dari Kementerian Kemdikbud Ya, Menteri. ke pemerintah pihak Swiss, Ya, apa itu instansi langsung di Lugano itu, ya, di Fonoteka namanya, akan melalui siapapun di pemerintah Swiss, ya. mungkin akan ada baiknya. Oke. Berarti ini termasuk peran serta pemerintah Indonesia harus coba menghubungi ke Swiss ya, dari pihak terutama kalau dari kita kan dari pihak Kementerian Kebudayaan kan, berarti kan harus membuat ya paling tidak ada Ada komunikasi. Nah, setelah komunikasi itu ada dan sudah dapat diizinkan, berarti Abang Dangkers ini bisa ke sana dan merekam kan pasti. Ya, Ya, merekam. sama ahli audio. Ya, ahli audionya. Ya, nah itu kalau menurut saya itu harapan yang besar sekali ya, harus kita coba. Namun mudah-mudahan nih di channel Maman Piul channel ini bisa bisa mungkin didengar oleh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini terus terang aja ini betul-betul aset Indonesia, budaya Indonesia yang harus dipertahankan, ya kan? Soalnya jangan sampai seperti contohnya budaya ada contoh aja gini, Abang Dangkers, ada satu lagu yang diakui oleh negara lain. Ini pernah terjadi, Tapi dengan musik seperti ini nggak mungkin. Nah, nggak, ini contoh. Ya. Ini contoh, ya kan? Contoh. Kalau musik ini mungkin tidak. Tapi ini kan kita belajar menghargai budaya kita. Kita harus ada yang dibilang educationnya juga, bahwa pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita harus bisa menghargai budayanya sendiri, gitu loh, ya kan? Nah, kenapa ini sampai bisa ada di negara lain dan diakui oleh mereka, ya kan? Karena apa? Karena kita tidak pernah menghargai budaya kita sendiri. Bukan saja itu, kan kita waktu proyek penelitian pertama Ya. itu melalui LIPI. LIPI, ya. Kita dapat izin Dari LIPI ya. Oke. untuk ke daerah ini Ya. dengan tujuan Ya. sponsornya Universitas Udayana. Ya. Menurut saya ini peran sertanya harus dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
harus bisa. Karena waktu tahun 723 kita selalu kerjasama dengan Kementerian Kemendikbud Ya. lokal, Oh, Bali. dinas Ya, pendidikan pendidikan dan kebudayaan lokal ya. lokal, Oke. tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Waktu itu masih ingat di kabupaten apa? Kabupaten Badung, seluruh Bali. Oh, seluruh Bali berarti 8 Badung. kabupaten. Semuanya ya. Itu berarti begitu masuk ke Kabupaten Badung berarti kita masuk ke apa lokal kebudayaannya ya, pendidikan kebudayaannya di situ. Nah, berarti sekarang ini kan apa arsip rekaman itu sudah ada di Swiss, ya kan? Nah, berarti ya mau nggak mau sekarang ini otomatis pendidikan dan kebudayaan pusat yang harus mengkorek kembali gitu loh. Yang harus mengkorek kembali itu misalnya tahun berapa? Tahun 71 kah, 73 kan? Nah, itu kan tentu ada arsip. Di mana? Di apa di sananya, di menteri apa di pendidikan dan kebudayaan lokalnya itu. Belum tentu. Nah, Kita kan juga omong mengenai rekaman tahun 50-an, 60-an. ya. Nah, Tidak ada urusan dengan LIPI. tidak ada urusan dengan LIPI kan? Setahu saya, Oke. waktu Perang Dunia Iya. yang dua perekam pertama Dua perekam pertama. Iya. di waktu itu masih Jepang ada di sini. Iya, masih. Mereka tidak boleh meninggalkan Bali. Oke, senang mereka keliling-keliling di Bali berekam. Iya. Rekaman itu dikirim ke Swiss, ada di sana. Itu awal pertama ya, 50 tahun 50 60 ya. 40-an. Oh, 40-an. Berarti masih zaman Jepang lah ya. Ya. Zaman Jepang ya. Oke. Mereka sudah ada di Bali. Si pelukis Swiss itu Theo Mayer sama seorang kimia dari Basel, Swiss, masuk Jepang, Iya. langsung di bawah otoritas Otoritas Jepang. ya. Oleh karena mereka orang asing, tidak boleh meninggalkan Indonesia, khususnya tidak boleh meninggalkan Bali. Bali. Tapi di Bali mereka bebas jalan-jalan. Jadi Oleh mereka- karena itu menaruh perhatian kepada musik, mereka rekam. Setelah perang itu selesai, yang satu pergi ke Thailand, yang satu balik ke Swiss. ya. Dia mulai menulis buku tentang musik nada Ya, tujuh. nah, musik yang nada 7 itu. Ah. Yang direkam tahun 40-50 itu. Ya, dan 50-60-an. Ya. Tapi oleh karena si ahli kimia itu meninggal sebelum buku selesai, diteruskan oleh profesor musik di Basel, di Swiss. Ya. Dia pergi ke Basel tahun 60-an bersama Theo Mayer, Ya, pelukis pelukis. itu. Terus dia melihat kok untuk menyelesaikan buku si orang kimia itu masih banyak yang kurang, sehingga Oh. dia menciptakan proyek penelitian yang tahun 72. Termasuk Abang. Ya, saya baru datang ke Swiss tahun 70. Oke, ya itulah. Jadi sekarang ini bagaimana caranya kita harus bisa mengembalikan itu, ya otomatis pemerintah Indonesia terutama di pendidikan dan kebudayaan harus berperan. Dan itu semestinya, kalau secara pribadi saya bilang semestinya berhasil, oleh karena akan memperkaya kebudayaan Bali. Betul. Karena ya ternyata Bali itu kan sudah mendunia kan. Orang tahunya kadang-kadang, wah saya mau wisata ke Bali, ya kan? Jadi objek wisata memang yang paling yang sekarang orang banyak dari luar negeri itu tahunya Bali, Ya. ya kan? Nah, makanya itu kita harus angkat kembali budaya-budaya yang hilang, ya kan? Yang hilang dari Bali, gitu loh. Jadi harapan saya sebagai sebagai seniman Indonesia, saya mengharapkan ya cobalah bagaimana caranya kita bisa membantu mengembalikan lagi rekaman-rekaman yang ada di Swiss, kira-kira begitu. Dan memang harapan Abang Dankers juga semacam itu, dan dia siap loh, dia siap banget untuk untuk
datang ke Swiss untuk merekam dari analog ke digital kembali. Nah, itu satu apresiasi banget buat kita guys, bahwa abangku ini, Abang Dankers ini benar-benar mau turun sendiri ke sana untuk mengarsipkan kembali. Akhirnya audio itu akan kembali ke Indonesia. Nah, untuk para pejabat, pejabat betul nggak? Kira-kira pejabat kan? Para pejabat dari pemerintahan Indonesia, khususnya di bidang budaya. Bagaimana nih supaya bisa kembali lagi rekaman itu ke Indonesia? Itulah harapan dari abangku ini, Abang Dankers, juga harapan saya sebagai seniman Indonesia. Ya, disitulah kita, karena bangsa Indonesia itu sebenarnya bangsa yang bermartabat dan berbudaya, guys. Jadi kita harus menghargai budaya kita sendiri. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi kira-kira abangku ini, Abang Dankers, unek-unek di hati, keluarkan aja nggak apa-apa. Kira-kira apa? Kalau ya harapan saya agar bisa diwujudkan secepatnya. Oke, bisa diwujudkan secepatnya. Makanya itu di sini ya kita harus berusaha dalam arti kata gini, ini harus cepat-cepat kita ke Kementerian Kebudayaan, ya kan? Bila perlu saya coba nanti akan menghubungi beberapa kawan-kawan juga, mungkin kawan-kawan saya yang bergerak di bidang budaya, ya kan, supaya bisa ini terdengar oleh pihak pendidikan dan kebudayaan, gitu. Ya gitulah guys. Sekali lagi saya ingin banget supaya bisa cepat-cepat ini dilaksanakan, gitu. Oke. Tadi saya tanya lagi, mungkin ada unek-unek. Abang kayaknya udah cukup ya? Cukup. Jadi intinya itu aja. Intinya kita ke sana, kita rekam, kita bawa lagi ke Indonesia. Ya. Tapi janji ini satu nih Abang. Katanya Abang mau bikin buku. Itu udah siap belum bahasa Indonesia? Belum. Saya masih, kalau COVID sudah memungkinkannya, saya masih harus ke Bali untuk ada penelitian. sedikit riset beberapa ya yang harus ditambahkan ya. Ya. Oke. Dan mungkin ejaan Indonesia juga mungkin agak beda ya tulisannya. Kalau dulu kan mungkin ada perbedaan tulisan sekarang kan? Itu sudah mulai tahun 72. 72 ya. Oke. Wah, sekarang bahasa Indonesianya udah saya aja kalah kok bahasa Indonesianya sama abangku ini. Oke guys. Tadi kita udah panjang lebar berbicara mengenai bagaimana caranya kita mengembalikan lagi rekaman dari Swiss dibuat digital dan dikembalikan lagi ke Indonesia, ya kan? Jadi cuman hanya satu kuncinya adalah abangku ini, Abang Dankers, ya kan? Nah, di Mamang Jul Channel selalu penutup itu ada sebuah lagu yang saya ciptakan. Kebetulan ciptaan ini ciptaan saya berdua sama saya punya istri, ya kan? Jadi saya membuat lagu ini khusus untuk bagaimana caranya kita harus mencintai budaya kita sendiri, karena Indonesia adalah bermartabat dan berbudaya, gitu loh. Nah, cuma satu, abang kan dari umur 20 tahun lama sekali di Bali kan, bahasa Balinya pasti jago ini. pasti jago, ya kan? Dulu lancar, sekarang sudah banyak lupa. Oh ya, tapi kan tiang demen. Nah, tapi sepatah-patah dua kata kira-kira apa ya? Saya cinta Bali atau saya cinta musik Bali, bahasa tiang demen ring musik Bali. Coba sekali lagi. Tiang demen ring musik Bali. Tiang demen ring musik Bali. Tiang demen Matu suksema. Oh, oke. Itu yang saya harapkan. Karena apa? Kayak saya belajar bahasa Manado
saya main musik Manado, saya harus tahu artinya Manado kayak gimana. Berarti emang benar-benar ini adalah pakar seni kebudayaan. Abang Dankers. Oke, saya persembahkan sebuah lagu khusus buat abangku, khusus buat semua yang ada di Maman Piol Channel, sebuah lagu yang berjudul Indonesia Bermartabat dan Berbudaya. Sebuah lagu yang khusus saya persembahkan buat insan-insan budaya seluruh Indonesia. Juga buat khusus abangku, Abang Dankers, sebuah lagu yang berjudul Indonesia Bermartabat dan Berbudaya. Hei sobat, bersatulah, kita semua bersahabat, hilangkan rasa egomu, hilangkan rasa dengkimu. Hai sobat, berdamailah, kita semua bersahabat, hilangkan rasa bencimu, hilangkan rasa kesalmu. Ibarat sapu lidi, sendiri terpatah musuh. Ibarat semut kecil, sendiri tak berdaya. Marilah kita berjuang bersama dalam suka duka, berikan yang terbaik untuk anak cucu kita. Lahirkan anak Indonesia menjadi teladan dunia. Indonesia yang berbudaya, Indonesia yang bermartabat. Ibarat sapu lidi, sendiri terpatah musuh. Ibarat semut kecil, sendiri tak berdaya. Marilah kita berjuang bersama dalam suka duka, berikan yang terbaik untuk anak cucu kita. Lahirkan anak Indonesia menjadi teladan dunia. Indonesia yang berbudaya, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berbudaya,
Indonesia yang bermartabat. Oke, itu guys, lagu untuk supaya kita bersatu, bersahabat, hilangkan rasa ego, hilangkan rasa dengkimu, kita bersatu menuju Indonesia yang maju. Oke, untuk penutup, biasa abangku, kita masih punya satu Saya biasa, tahu. pasti tahu bahwa pasti begitu. Oke, oke guys, oke sama-sama. 1, 1, 2. 2, 3. NKRI harga mati. NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.